Oke, kita beralih ke pembahasan. Nah, teman-teman, setelah melihat soal nomor 1 tadi, saya akan coba menjelaskan. Teman-teman perlu mengetahui bahwa syarat dikatakan sebuah fungsi adalah ketika himpunan A ini terpetakan semua dan tepat satu berpasangan ke himpunan B. Nah, dari keempat diagram panah tersebut, kita akan coba cari satu-satu diagram panah manakah yang merupakan fungsi dan bukan merupakan fungsi. Nah, untuk diagram panah yang pertama itu bukan termasuk fungsi. Kenapa? Walaupun himpunan tersebut, himpunan A-nya ini terpetakan semua, tapi salah satu anggota dari himpunan A ini dia tidak tepat satu pasangan ke himpunan B, yakni pada angka ketiga. Dia itu berpasangan ke-5 dan ke-4, jadi bukan termasuk fungsi. Kemudian diagram panah yang kedua itu termasuk fungsi. Di sini himpunan A-nya itu terpetakan semua dan tepat satu berpasangan ke himpunan B. Makanya diagram panah yang kedua ini adalah fungsi. Kemudian diagram panah yang ketiga itu bukan termasuk fungsi, jelas ya teman-teman, karena himpunan A-nya itu tidak terpetakan semua. Ada angka 1 dan angka 3 itu tidak terpetakan. Kemudian di angka kedua itu dia tidak tepat satu berpasangan ke himpunan B, sehingga bukan merupakan fungsi. Kemudian untuk diagram panah yang keempat itu merupakan fungsi, teman-teman, karena di samping himpunan A-nya terpetakan semua, dia juga tepat satu berpasangan ke himpunan B. Walaupun B-nya itu tidak terpetakan, maksudnya di sini tepat satu, himpunan A-nya itu tidak ada yang selingkuh, tidak ada yang double. Mereka masing-masing satu, walaupun pasangannya ke himpunan B itu cuma satu. Oke, jadi kesimpulannya adalah diagram panah 2 dan 4 adalah fungsi. Jawabannya adalah A. Oke, baik, kita beralih ke pembahasan soal nomor 2. Nah, dari soal yang telah teman-teman lihat, di sini saya akan memisalkan himpunan pasangan berurutan yang disajikan tadi ini kita ubah ke dalam bentuk diagram panah. Diagram panah untuk lebih memudahkan teman-teman dalam membedakan pasangannya masing-masing. Nah, dari gambar diagram panah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini akan kita coba ya. Kita akan mencoba membedakan atau mencari satu-satu yang manakah diagram panah tersebut yang termasuk fungsi dan bukan termasuk fungsi. Nah, untuk diagram panah yang pertama di sini sudah jelas ya teman-teman, bisa melihat himpunan A-nya itu terpetakan semua dan tidak ada yang double pasangan. Artinya tidak ada yang selingkuh. Artinya tepat satu pasangan ke himpunan B. Sehingga jelas ya, untuk diagram panah yang pertama ini adalah fungsi. Kemudian untuk diagram panah yang kedua juga hampir sama dengan soal yang sebelumnya ya. Himpunan A-nya terpetakan semua ke himpunan B, sehingga jelas bahwa diagram panah yang kedua ini adalah fungsi. Kemudian diagram panah yang ketiga itu sangat jelas ya teman-teman, himpunan A-nya tidak terpetakan semua. Nah, dari syarat saja ini sudah tahu bahwa ini bukan fungsi. Kemudian untuk diagram panah yang keempat juga bukan fungsi karena tidak terpetakan semua ya teman-teman. Nah, ini juga ada sedikit ya review kembali. Ingat ya, jangan lupa ya teman-teman bahwa syarat dikatakan sebuah fungsi adalah ketika himpunan A-nya itu terpetakan semua dan tepat satu pasangan ke himpunan B. Sehingga jawaban yang benar adalah, pilihan jawaban yang benar adalah A, 1 dan 2. Oke, kita beralih ke pembahasan soal nomor 3. Nah, setelah teman-teman melihat soalnya, di sini langsung saja kita akan mencari menggunakan himpunan pasangan berurutan saja. Kita tidak misalkan ke dalam bentuk diagram Venn ya, karena sebenarnya dalam bentuk seperti ini juga bisa. Tapi untuk lebih memudahkan soal sebelumnya itu saya mengubah ke dalam bentuk diagram Venn. Tapi di sini kita akan coba menjawab dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan yang pertama ada 1A, 2A, 3A, 4A. Nah, semua yang bagian pertama 1, 2, 3, dan 4 itu adalah himpunan A-nya. Dan di sini jawabannya adalah merupakan fungsi karena himpunan A-nya itu terpetakan semua dan tidak ada yang double. Artinya dia tepat satu, tidak ada yang selingkuh. Kemudian untuk himpunan pasangan berurutan yang kedua ada A1, B1, C1, D1. Nah, untuk himpunan A-nya saja kita ketahui A, B, C, D, tidak ada yang double, maka kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan pasangan berurutan yang kedua ini adalah merupakan fungsi. Kemudian untuk yang ketiga ada 1A, 2A, 1B, 2B. Nah, di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan
1A dengan 1B. Di sini ada angka satunya itu double. Di sini juga ada 2A dan 2B. Angka 2-nya juga double pasangan ya. Satu berpasangan dengan A, satu berpasangan dengan B. 2 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa himpunan pasangan berurutan tersebut bukan merupakan fungsi. Kemudian untuk himpunan pasangan berurutan yang keempat, ada A1, A2, A3, A4 ya teman-teman. Dari A ini selingkuh semua ya. Double semua dengan himpunan B-nya. Nah, jadi kesimpulannya untuk himpunan pasangan berurutan yang keempat ini itu bukan merupakan fungsi. Sudah jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar adalah himpunan pasangan berurutan nomor 1 dan 2. Jawabannya adalah B. Oke teman-teman, kita beralih ke pembahasan soal nomor 4. Nah, di nomor 4 ini ada dua himpunan yang disajikan. Himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4. Himpunan B yang beranggotakan 2, 4, 6. Nah, diagram panah yang merupakan relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kita disuruh cari faktornya ya teman-teman. Baik, kita amati dulu yang diagram pertama. Diagram panah arahnya itu 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 6, 2 ke 2, 2 ke 4, 2 ke 6, 3 ke 6, dan 4 ke 4. Oke, kita cek satu-satu. Untuk 1 faktor dari 2 sudah benar, 1 faktor dari 4 juga sudah benar, 1 faktor ke 6 juga sudah benar ya. 2 faktor dengan 4 juga benar, 2 faktor dari 6 juga benar, 4 faktor dari 4 juga benar. Jadi untuk sementara diagram panah ini benar. Diagram panah yang pertama ini benar. Untuk diagram panah yang kedua, dia tidak dia tidak memasangkan antara 1 dengan 2 karena 1 dengan 2 juga termasuk faktor. 1 faktor dari 2 termasuk faktor. 1 faktor 4 juga benar, tapi dia tidak memasangkan. 1 faktor 6 juga termasuk, tetapi di sini tidak memasangkan. 3 faktor dengan 6 juga benar, di sini tidak memasangkan, sehingga kurang lengkap ya teman-teman. Untuk diagram panah yang kedua ini kurang lengkap, artinya salah ya. Kemudian untuk diagram panah yang ketiga, 1 faktor dari 2 juga sudah benar, tapi di sini dia tidak mengambil pasangan 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 6 ya. Kurang lengkap ya teman-teman. Sisanya sudah benar, berarti untuk diagram panah yang ketiga ini kurang lengkap alias salah juga ya. Kemudian untuk diagram panah yang keempat, 1 faktor dengan 2 benar, tapi di sini dia tidak memasangkan 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 6. Kurang lengkap juga, hampir sama seperti diagram sebelumnya. Sehingga untuk diagram panah yang keempat ini kurang lengkap alias salah. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah diagram panah A. 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 6, 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 3 faktor dari 6, dan 4 faktor dari 4. Oke, baik, kita beralih ke pembahasan soal nomor 5. Jadi untuk nomor 5 ini hampir mirip dengan soal pembahasan nomor 3. Disajikan ada 4 himpunan pasangan berurutan. Kita akan mencoba menentukan yang manakah dari keempat tersebut yang merupakan fungsi dan bukan merupakan fungsi. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan yang pertama itu, sini jelas itu adalah fungsi. Kenapa teman-teman? Karena himpunan A-nya itu tidak ada yang lebih dari 1 pasangannya ke himpunan B. 1A, 2A, 3A, 4A. Jadi jelas ini adalah fungsi. Kemudian untuk himpunan pasangan berurutan nomor 2 itu, di sini saya sudah beri tanda 2B dan 2E. Itu ada yang double ya. Himpunan A-nya itu ada yang double berpasangan ke himpunan B, yakni 2 dengan B, 2 dengan E. Jadi kesimpulannya bukan merupakan fungsi. Kemudian himpunan pasangan berurutan yang ketiga, di sini juga saya sudah memberikan tanda merah, pasangan antara 3 dan 6, 3,12. Himpunan A-nya itu ada yang double 3 dengan 6, 3 dengan 12, sehingga kesimpulannya bukan merupakan fungsi. Kemudian untuk himpunan pasangan berurutan yang keempat, di sini juga saya sudah memberikan tanda di mana himpunan A-nya itu ada yang double 2, 3 dengan 7, serta 3 dengan 11, sehingga kesimpulannya bukan merupakan fungsi. Jadi, satu-satunya pilihan yang benar adalah jawaban D, yakni himpunan pasangan berurutan yang pertama. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan soal nomor 6. Nah, setelah teman-teman melihat dan mengamati soal nomor 6, di situ kita disuruh mencari daerah hasil atau range
pada suatu diagram panah himpunan A dan himpunan B. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa daerah hasil atau range adalah hasil suatu relasi yang menunjukkan arah tanda panah di himpunan B. Jadi arah tanda panah yang berada di himpunan B itulah range-nya. Nah, arah tanda panah yang menunjukkan ke himpunan B adalah 2, 3, 4, 5. Teman-teman boleh melihat gambar dari pembahasan ini. Saya sudah memberi tanda berwarna biru yang merupakan range atau daerah hasil pada diagram panah tersebut. Sehingga jawaban yang paling benar adalah C. 2, 3, 4, dan 5. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan soal nomor 7. Nah, setelah teman-teman melihat dan mengamati soal nomor 7 ini, kita disuruh mencari nama relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini ada dua himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, himpunan B yang terdiri dari 2, 3, 4. Kita tes satu-satu ya teman-teman. Nah, untuk himpunan A-nya 1 berpasangan dengan 2, 1 lebih dari 2 itu salah ya. 2 berpasangan dengan 3, 2 lebih dari 3 juga salah. 3 berpasangan dengan 4, 3 lebih dari 4 juga salah. Jadi untuk pilihan yang lebih dari itu sudah pasti salah. Lebih dari sudah pasti salah. Selanjutnya kita beralih ke faktor dari. 1 faktor dari 2 itu benar. 2 faktor dari 3 salah. 3 faktor dari 4 juga salah. Nah, di sini pilihan tentang faktor dari itu juga salah. Selanjutnya kita beralih ke hasil dari. Hasil kali dari. Nah, 1 hasil kali dari 2 adalah salah. 1 hasil kali dari 3 adalah juga salah. 3 hasil kali dari 4 juga salah. Berarti pilihan hasil kali dari itu juga salah. Selanjutnya yang terakhir, kurangnya dari. Jadi 1 berpasangan dengan 2. 1 kurangnya dari 2, benar. 2, 1 kurangnya dari 3 juga benar. 3, 1 kurangnya dari 4 juga benar. Nah, pilihan yang paling benar di sini adalah 1 kurangnya dari. Jadi nama relasi dari himpunan ini adalah 1 kurangnya dari. Jawaban yang benar adalah D. Oke teman-teman, kita beralih ke pembahasan nomor 8. Nah, di nomor 8 ini disajikan sebuah diagram panah antara himpunan A ke himpunan B. Kita diperintahkan untuk mencari relasi dari himpunan A ke himpunan B tersebut. Nah, kita bisa mengambil opsi. Di sini ada 4 pilihan, 1 kurangnya dari, faktor dari, kurang dari, atau lebih dari. Nah, adapun relasinya antara himpunan A ke himpunan B. Himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, himpunan B yang beranggotakan 2, 3, 4, dan 5. Nah, saya akan perlihatkan ya, teman-teman juga bisa melihat di video. 1 itu arah panahnya mengarah ke 2, 3, 4, dan 5. 2 mengarah ke 3 dan 4, 3 mengarah ke 4 dan 5. Kira-kira nama relasinya apa ya teman-teman? Kita uji satu-satu ya. Untuk pilihan yang pertama, 1 kurangnya dari. Kalau 1 mengarah ke 2 sudah benar. 1 itu 1 kurangnya dari 2. 1 mengarah ke 3 itu kurang tepat ya teman-teman, karena 1 kurangnya dari 3 itu salah. Harusnya di situ 1, 2 kurangnya dari 3. Berarti untuk opsi pilihan pertama itu sudah tidak benar. Kita beralih ke faktor dari yang bagian B. 1 faktor dari 2 benar. 1 faktor dari 3 juga benar. 1 faktor dari 4 juga benar. Dan 1 faktor dari 5 juga benar. Berarti yang bagian satunya benar. Kemudian arah tanda panah yang di bagian kedua, 2 ke 3, 2 ke 4. 2 faktor dari 3. Nah, salah ya teman-teman. Berarti terbukti ya, untuk yang pilihan faktor dari itu terkendala di hubungan antara 2 dengan 3, 2 dengan 3. 2 faktor dari 3 itu salah. Kita beralih ke opsi pilihan yang C, kurang dari. 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 5. Benar.
Kemudian 2 kurang dari 3 benar, 2 kurang 4 juga benar, 3 kurang 4 juga benar, 3 kurang dari 5 juga benar. Nah, untuk opsi yang kelima ini semuanya benar. Berarti kalau sudah ada jawaban yang benar dan di sini juga pilihannya cuma satu, berarti satu-satunya jawaban adalah C, kurang dari. Jadi nama relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah kurang dari. Dan kalau kita lihat di opsi yang keempat ini lebih dari, itu sudah sudah jelas salah ya teman-teman. Satu itu bukan lebih ya, tapi kurang. Satu lebih dari dua itu salah. Berarti opsi yang paling benar adalah C, kurang dari. Oke, selanjutnya kita beralih ke pembahasan soal nomor 9. Jadi untuk nomor 9 ini hampir sama dengan nomor 8 dan 7. Disajikan sebuah diagram panah yang terdiri dari himpunan K dan himpunan L. Himpunan K yang beranggotakan min 3, min 1, 1 dan 2. Himpunan L yang beranggotakan min 6, min 2, 2 dan 4. Nah, kita disuruh cari relasi dari kedua himpunan tersebut. Nah, adapun opsi relasinya itu pilihan pertama ada 2 kali dari, opsi yang kedua setengah dari, opsi ketiga 1 kurangnya dari, opsi keempat kurang dari. Kita uji satu-satu ya teman-teman. Baik, untuk yang opsi yang pertama 2 kali dari. Jadi di sini teman-teman bisa melihat di video minus 3 itu berpasangan dengan minus 6. Kalau kita kaitkan dengan opsinya minus 3, 2 kali dari sama dengan min 6. Benar ya, karena 2 dikali min 3 kan min 6. Min 1 berpasangan dengan min 2, kita kaitkan dengan opsinya min 1 2 kali dari min 2. Sudah benar ya, min 1 dikali 2 kan min 2. Kemudian 1 berpasangan dengan 2, kita kaitkan dengan opsinya lagi 1 2 kali dari 2. Sudah benar ya, karena 1 kali 2 itu sama dengan 2. Kemudian 2 berpasangan dengan 4, kita kaitkan dengan opsinya 2 kali dari 4. Sudah benar juga ya teman-teman. Nah, karena pilihan opsi yang pertama ini sudah memenuhi dari pasangan antara himpunan A ke himpunan B, sudah memenuhi nama relasinya, maka pasti jawaban yang paling benar di sini adalah A. Setelah kita mendapatkan jawaban nomor A, pasti jawaban selanjutnya itu adalah salah. Karena di sini cuma ada satu opsi. Berarti jawaban yang paling benar adalah A, 2 kali dari. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan nomor 10. Nah, di nomor 10 ini disajikan sebuah himpunan antara himpunan A dan himpunan B. Himpunan A yang terdiri dari 0, 2, dan 4. Himpunan B yang terdiri dari 1, 2, 3. Nah, jika relasi dari A ke B adalah lebih dari, maka himpunan pasangan berurutannya adalah. Nah, di sini ada 4 opsi pilihan. Kita langsung uji ya satu-satu. Untuk opsi pilihan pertama A, 2 dengan 1, 2 dengan 2, 4 dengan 1, 4 dengan 3. 2 lebih dari 1, benar. 2 lebih dari 2, itu salah ya teman-teman. 2 lebih dari 2 itu salah, pernyataannya salah. Berarti opsi pilihan A itu sudah salah. Kemudian kita beralih ke opsi pilihan B dengan pasangan 2 dengan 3, 4 dengan 1, 4 dengan 3, dan 2 dengan 1. Nah, 2 lebih dari 3 itu juga sudah salah ya teman-teman. 2 kan kurang dari 3 ya seharusnya ya teman-teman. Tapi di sini 2 berpasangan dengan 3, artinya tidak memenuhi nama relasinya. Nama relasinya lebih dari, dan di sini tertulis 2 dengan 3. Salah ya. Berarti opsi yang bagian B itu sudah salah. Selanjutnya ke opsi bagian C. 1 dengan 0. Ini sudah salah ya teman-teman, karena himpunan A itu tidak ada anggotanya berangka 1. Himpunan A itu dimulai dengan 0, 2 dan 4. Nah, di sini di opsi bagian C itu ada angka 1. Berarti untuk bagian C itu sudah pasti atau sudah jelas salah. Selanjutnya pilihan yang terakhir D. Nah, kalau dari ketiga pilihan ini sudah salah, berarti bukan tidak mungkin bagian D itu sudah pasti benar. Kita uji dulu terlebih dahulu. Untuk opsi bagian D ini 2 dengan 1, 2 lebihnya dari 1, betul. 4 dengan 1, 4 lebih dari 1 juga betul. 4
4 dengan 2, 4 lebih dari 2 juga benar. 4 dengan 3, 4 lebih dari 3 juga benar. Berarti sudah betul ya, sudah jelas bahwa pilihan yang paling benar di sini adalah D. Jawabannya adalah D. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan nomor 11. Nah, di nomor 11 ini disajikan sebuah himpunan yang terdiri dari dua himpunan. Himpunan A yang beranggotakan A, B, dan C. Himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pertanyaannya adalah banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Jadi, di sini kita disuruh mencari banyak pemetaan atau banyak fungsi yang bisa ya memungkinkan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, untuk soal yang seperti ini, di sini saya sudah memberikan rumus mencari banyaknya pemetaan atau banyaknya fungsi yang mungkin ada dari himpunan A dan ke himpunan B ini. Rumusnya adalah NB atau banyak himpunan B pangkat NA atau banyak himpunan A. Jadi, banyak anggota dari himpunan B itu adalah 5. Ya, seperti yang tadi dilihat, teman-teman bisa melihat banyak dari anggota himpunan B itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian banyak himpunan dari himpunan A itu ada 3, yaitu A, B, C. Anggotanya itu ada 3, sehingga rumusnya adalah banyak anggota himpunan B berpangkat banyak anggota himpunan A, atau 5 berpangkat 3. 5 berpangkat 3 hasilnya adalah 125. Jadi pilihan yang benar adalah C. Oke, selanjutnya kita beralih ke pembahasan nomor 12. Nah, nomor 12 ini disajikan sebuah fungsi dengan fungsi fx sama dengan min 2x ditambah 5. Yang ditanyakan adalah nilai f min 4-nya. Nah, teman-teman boleh melihat video pembahasan di bawahnya ini. Diketahui di sini fx-nya sama dengan min 2x ditambah 5. Yang ditanya adalah f min 4-nya. Nah, f min 4-nya berarti x sama dengan min 4. Kita sisa substitusikan nilai x-nya, x sama dengan min 4 ke fungsi tadi. Fx sama dengan min 2x tambah 5 berarti min 2 dikali min 4 tambah 5. 2 kali 4, 8 tambah 5, 13. Jawaban yang paling benar adalah A, 13. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan soal nomor 13. Nah, teman-teman, sama seperti nomor 12 sebelumnya, di sini diketahui sebuah fungsi fx sama dengan 3x dikurang 2 dikali x tambah 1. Yang ditanyakan adalah nilai dari f2-nya. Jadi dari fungsi yang diketahui ini kita operasikan terlebih dahulu karena operasinya perkalian. Kita selesaikan dulu 3x dikurang 2 dikali x tambah 1. Hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 dikurang 2x dikurang 2. Disederhanakan lagi 3x kuadrat ditambah x dikurang 2. Setelah itu kita sisa substitusikan nilai f min 2-nya atau x-nya sama dengan min 2 ke fungsi yang tadi. Fungsi yang sebelumnya 3x kuadrat ditambah x kurang 2. Nah, setelah disubstitusikan, teman-teman bisa melihat videonya di sini. 3 dalam kurung min 2 kuadrat ditambah min 2 dikurang 2. Hasilnya adalah 3 dikali 4 dikurang 4. 3 kali 4, 12 dikurang 4. Jawabannya adalah 8. Jawaban yang paling benar adalah A, 8. Selanjutnya kita beralih ke nomor 14. Nah, di sini diketahui rumus fx sama dengan 2x kurang 5. Jika yang diketahui fk sama dengan min 15, maka nilai dari k adalah. Jadi yang pertama, teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah mensubstitusi nilai fk ke fungsi sebelumnya ya. Fungsinya adalah 2x kurang 5, kemudian kita substitusi nilai fk sama dengan min 15. Berarti x-nya kita ganti dengan k. Fx sama dengan 2x kurang 5, berarti di sini fk sama dengan 2 kali k kurang 5 ditambah dengan sama dengan min 15-nya tadi. Berarti 2k dikurang 5 sama dengan min 15. 2k sama dengan min 15 ditambah 5 ya. Dan 2k sama dengan min 10. K-nya sama dengan min 5. Berarti jawaban yang paling benar adalah C. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 15. Hampir sama dengan nomor 14. Di sini diketahui rumus fungsi f adalah fx sama dengan 8 kurang 2x. Nah, jika diketahui fk sama dengan min 10, maka nilai k-nya adalah, jadi hampir sama seperti soal sebelumnya, teman-teman. Kita sisa substitusi nilai k ke fungsi sebelumnya.
Di sini ada fx sama dengan 8 dikurang 2x. Berarti untuk fk-nya 8 dikurang 8, fk sama dengan 8 dikurang 2 kali k. Ditambah dengan min 10-nya tadi, berarti 8 dikurang 2k sama dengan min 10. 8 dikurang 2k sama dengan min 10, berarti min 2k sama dengan min 10 dikurang 8. Min 2k sama dengan min 18, berarti k-nya adalah 9. Nah, jawaban yang paling benar adalah A, 9. Oke, selanjutnya untuk nomor 16. Di sini diketahui rumus fungsi fx sama dengan 2x ditambah 5. Jika diketahui nilai fa sama dengan 11, maka nilai a-nya adalah. Nah, di sini kan hampir mirip dengan nomor 15 dan 14 tadi ya, teman-teman. Cuma kalau nomor sebelumnya itu fk, di sini nomor 16 adalah fa. Kita sisa substitusi juga fa-nya ke fungsi fx sebelumnya ya. Fx di sini 2x ditambah 5, berarti untuk fa-nya fa sama dengan 2a ditambah 5 sama dengan 11. Kita sisa operasikan ya, 2a ditambah 5 sama dengan 11. 2a sama dengan 11 dikurang 5. 2a sama dengan 6 dan a sama dengan 3. Berarti jawaban yang benar adalah A. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 17. Suatu fungsi didefinisikan fx sama dengan 2x ditambah 3 dengan daerah asal x lebih besar sama dengan min 1 dan x kurang dari sama dengan 2. Maka daerah hasilnya adalah. Nah, untuk soal yang seperti ini, teman-teman telah diberikan clue dengan daerah asal antara min 1 sampai dengan 2. Nah, daerah asal ini berarti kita akan membuktikan masing-masing interval yang telah diberikan antara min 1 sampai dengan 2. Kemudian kita menguji masuk ke fungsi yang telah diberikan. Fungsinya tadi kan ada 2x ditambah 3 dengan interval antara min 1 sampai dengan 2. Nah, interval ini kita akan uji satu-satu masuk ke fungsi yang tadi. Nah, untuk x sama dengan min 1, karena intervalnya dimulai dari min 1 sampai dengan 2, kita uji dulu yang pertama min 1, kita substitusi masuk ke fungsi yang tadi. Min 1 kita masukkan ke dalam fungsi 2x tambah 3, hasilnya sama dengan 1, teman-teman boleh melihat. Kemudian untuk 0, x sama dengan 0, kita substitusi, kita uji ke dalam fungsi, hasilnya sama dengan 3. Untuk x sama dengan 1, kita uji ke dalam fungsi itu, hasilnya sama dengan 5. Dan untuk x sama dengan 2, kita uji ke dalam fungsinya, hasilnya sama dengan 7. Sehingga daerah hasilnya adalah 1, 3, 5, dan 7. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 18. Nah, di sini diketahui fx sama dengan 6 dikurang 2x. Nilai dari f4 dikurang f dalam kurung min 3 adalah. Nah, untuk soal yang seperti ini sama ya seperti tadi, kita sisa substitusi nilai f4 dikurang f min 3 ke dalam fungsi sebelumnya. Fungsinya adalah 6 dikurang 2x. Maka untuk nilai f4 dikurang f dalam kurung min 3, kita sisa substitusi nilai f tersebut masuk ke fungsi sebelumnya. fx sama dengan 6 dikurang 2x, berarti 6 dikurang 2. Untuk f4 nya berarti 6 dikurang 2 kali 4 dikurang 6 dikurang 2 dikali min 3. Hasilnya adalah 6 sama dengan 4 dikurang 6 ditambah 6 dikurang 6 kurang 8 dikurang 6 tambah 6. 6 kurang 8 min 2 dikurang 6 tambah 6 12, berarti min 2 dikurang 12. Hasilnya adalah min 14. Nah, jawaban yang benar adalah D. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 19. Diketahui rumus suatu fungsi fx sama dengan ax ditambah b. Jika diketahui f3 sama dengan 5 dan f-1 sama dengan min 3, nilai dari f4 adalah. Nah, untuk soal yang seperti ini, teman-teman, kita akan menguji f3 sama dengan 5 serta f-1 sama dengan min 3 masuk ke rumus fungsinya fx sama dengan ax ditambah b. Untuk mendapatkan nilai A dan B melalui metode eliminasi dan substitusi. Nah, setelah didapatkan nilai A dan B-nya, barulah kita mencari nilai F4-nya.
Nah, kita uji dulu yang pertama, F3 sama dengan 5, masuk ke rumus fungsinya, Fx sama dengan Ax ditambah B. Didapatkan nilai 3A ditambah B sama dengan 5. Teman-teman boleh melihat video penjelasannya. Di sini didapatkan 3A ditambah B sama dengan 5. Simpan dulu sebagai persamaan pertama. Selanjutnya kita uji lagi F-1 sama dengan min 3. Didapatkan nilai min A ditambah B sama dengan min 3. Nah, nilai min A ditambah B sama dengan min 3 ini adalah persamaan kedua. Nah, dari dua persamaan ini selanjutnya kita akan melakukan metode eliminasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Untuk melakukan metode eliminasi ini tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai A-nya. Nah, teman-teman boleh melihat di sini setelah kita eliminasi antara persamaan satu dan persamaan kedua, didapatkan nilai A-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita beralih ke metode substitusi. Karena nilai A-nya telah didapat, kita substitusi nilai A-nya ini ke salah satu persamaan saja. Kita ambil persamaan 3A ditambah B sama dengan 5 untuk menguji dan mendapatkan nilai B-nya. Nah, teman-teman boleh melihat di sini didapatkan nilai B-nya sama dengan min 1. Nah, karena telah didapat nilai A dan B-nya, selanjutnya kita baru mencari nilai F4. Kita masukkan dulu rumus fungsi sebelumnya ya, Fx sama dengan Ax ditambah B. Maka nilai dari F4-nya, F4 sama dengan 2 dikali 4. 2 itu adalah A, 2 dikali 4-nya itu 4-nya adalah karena 4-nya kan F4, 2 dikali 4 dikurang 1. Min 1 didapatkan dari B-nya. Berarti 2 kali 4 kurang 1, 8 kurang 1 sama dengan 7. Jawaban yang paling benar adalah 7, C. Oke, terakhir untuk nomor 20. Tolong teman-teman perhatikan, suatu fungsi linear didefinisikan dengan Fx sama dengan Ax ditambah B dengan X elemen bilangan real jika pada fungsi tersebut diketahui F-2 sama dengan min 8 dan F5 sama dengan 13, maka nilai A dan B berturut-turut adalah. Jadi untuk nomor 20 ini teman-teman yang ditanyakan cuma nilai A dan nilai B-nya. Sama seperti langkah nomor 19 sebelumnya, kita akan menguji antara F-2 sama dengan min 8 dan F5 sama dengan 13 ke rumus fungsi linear yang telah disebutkan tadi, Fx sama dengan Ax ditambah B. Nah, untuk F-2 sama dengan min 8 kita substitusi ke rumus fungsinya Fx sama dengan Ax ditambah B, maka didapatkan nilainya di sini adalah min 2A ditambah B sama dengan min 8. Kita simpan itu sebagai persamaan pertama. Kemudian untuk F5 sama dengan 13, setelah kita substitusikan masuk ke rumus fungsinya, didapatkan nilai 5A ditambah B sama dengan 13. Kita simpan sebagai persamaan kedua. Nah, kedua persamaan tersebut, persamaan satu dan persamaan kedua ini, selanjutnya kita akan lakukan metode eliminasi untuk mendapatkan nilai A-nya. Teman-teman boleh memperhatikan di sini langkah-langkah dalam mengeliminasi dua persamaan. Didapatkan di sini nilai A-nya sama dengan 2. Setelah didapatkan nilai A-nya sama dengan 2, kemudian kita substitusi nilai A ke salah satu persamaannya. Kita ambil persamaan yang kedua ya. Persamaan yang kedua, 5A ditambah B sama dengan 13. Nah, setelah melalui serangkaian operasi di sini didapatkanlah nilai B-nya sama dengan 3. Nilai A 2 dan nilai B-nya adalah 3. Nah, dari pilihan jawaban yang benar adalah jawaban C. Jawaban C di sini adalah 2 dan 3. Sehingga nilai A dan B berturut-turut adalah 2 dan 3.